Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai di Pasangkayu, Sulawesi Barat diwarnai aksi protes warga. Warga protes karena namanya tidak masuk dalam daftar penerima. Puluhan warga menggeruduk kantor kelurahan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Mereka protes kepada pegawai kelurahan karena nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial tunai. Warga yang didominasi kaum ibu ini pun kesal lantaran pihak kelurahan tidak lakukan pendataan secara baik, sehingga banyak warga tidak masuk dalam penerima bantuan. Alhasil warga pun menumpuk di kelurahan tanpa memperhatikan standar protokol kesehatan. Warga berkerumun sambil menyampaikan protes. Untuk mengakomodir permintaan warga, Bupati Pasangkayu Agus Ampujiwa meminta para kepala desa lakukan perbaikan data agar bantuan tidak salah sasaran. Kalau sekarang ada protes, ini kan tahap awal. Begitu ada protes, tahap keduanya diperbaiki. Dan ini kesempatan ini. Katakanlah hari ini sudah dibagi, tiba-tiba ada yang protes. Oh, kami tidak dapat. Kenapa kami dapat? Ada yang dapat, ada yang dikasih kalau sudah layak. Nah, itu yang diperbaiki tahap kedua, yaitu yang kita kasih. Yang diprotes tadi itu kita tidak kasih lagi. Nah, ini kesempatan. Sehingga tahap pertama ini masih banyak masalah, data dan sebagainya. Tahap kedua nantinya diharapkan sudah tidak ada masalah lagi. Sebelumnya, diketahui sejumlah nama yang terdaftar sebagai penerima adalah warga yang tergolong mampu. Bahkan ada pula pasangan suami istri yang masuk dalam penerima bantuan dan sudah meninggal. Warga pun menuntut kelurahan lakukan pendataan ulang. Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Yunus Uparlin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menghadapi new normal, Kementerian Perdagangan menyiapkan strategi exit COVID-19 dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap. Pembukaan aktivitas di sektor perdagangan tersebut rencananya akan dimulai awal Juni mendatang. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bertemu tim Satgas lawan COVID-19 DPR RI di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Jumat sore. Kedatangan tim Satgas lawan COVID-19 DPR guna membahas kesiapan pemerintah menuju new normal dengan mengedepankan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 di sektor perdagangan. Dalam kesempatan ini, Menteri Perdagangan menyampaikan telah mempersiapkan exit strategi COVID-19, yaitu dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap. Beberapa tempat usaha yang akan dibuka secara bertahap meliputi pasar rakyat, toko swalayan, rumah makan, toko obat dan alat kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran di rest area, dan tempat hiburan atau pariwisata. Meski akan dibuka harus mengikuti aturan yang berlaku seperti penerapan protokol kesehatan ketat, pembatasan jam dan kapasitas operasional serta jumlah pengunjung. Karena kita mau menggerakkan ekonomi ini secepat mungkin, ya, supaya tidak ada distorsi yang lain-lain ini, karena kita harus meningkatkan ataupun menghidupkan segera. Yang kemarin ini kan banyak pasar pusat perbelanjaan yang tutup dan pasar tradisional juga buka. Nah, ini kita harus buka mulai minggu depan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami tadi mendengarkan paparan soal exit strategi COVID-19 di mana membuka perdagangan secara bertahap dengan fase-fase, dibuka, dievaluasi, dan kami pikir itu cara yang tepat. Karena kalau tidak dengan fase, saya pikir segala sesuatu memang harus direncanakan dengan matang, dengan evaluasi. Rencananya penerapan exit strategi COVID-19 Kementerian Perdagangan akan dilaksanakan awal Juni mendatang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, Kemendak juga akan terus mengevaluasi setiap minggunya. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Jemi Yasin, iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Avia Jakarta Pusat. APD diharapkan bisa melindungi tenaga medis dari penularan virus corona. Bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas di masa pandemi COVID-19 terus berdatangan. Salah satunya berasal dari MNC Peduli. Alat pelindung diri berupa masker bedah dan baju hazmat disalurkan kepada Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Avia Jakarta Pusat sebagai upaya melindungi tenaga medis dari penularan virus corona selama bertugas.
Sekarang kan wabah corona sudah menjadi pandemi dan masyarakat sudah mulai banyak yang terinfeksi virus COVID-19. Maka tenaga medis merupakan tulang punggung dan garda terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. MNC Peduli tergerak dan ingin berkontribusi untuk membantu tim medis dengan mensupport berbagai kebutuhan kegiatan tim medis dalam melawan COVID-19. Dan pada saat ini kami memberikan bantuan berupa ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, dan lainnya ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID. Kami sangat berterima kasih sekali karena kita tahu APD menjadi hal yang penting dalam menangani pandemi COVID di sini, dan itu jadi modal kita untuk melakukan tindakan medis terutama bagi dokter dan perawat. MNC Peduli akan terus menyalurkan hasil donasi masyarakat Indonesia dalam mendukung tenaga medis menangani pasien COVID-19. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi sebagai bentuk partisipasi pemirsa di rumah dalam memerangi wabah virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Tangerang Selatan diwarnai aksi kejar-kejaran. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.